warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Shipping and Custom yang diajarkan oleh Bapak Mif Sukma Wijaya. Dengan judul kesiapan pihak terkait dalam digitalisasi sistem impor kontainer dalam menunjang perekonomian nasional dan perdagangan dunia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Nurmawati dengan NIM 210202100100052, jurusan Digital Business Management 2. Pertama, definisi. Digitalisasi sendiri merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoperasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Menurut Brennan dan Trace pada tahun 2016, digitalisasi yaitu meningkatnya ketersediaan data digital yang dimungkinkan oleh kemajuan dalam menciptakan, mentransfer, menyimpan, dan menganalisis data digital dan memiliki potensi untuk menyusun, membentuk, dan mempengaruhi dunia komputer. Digitalisasi sistem impor kontainer sendiri adalah penggunaan teknologi digital untuk mengotomatisasi, mengelola, dan meningkatkan proses impor kontainer secara elektronik. Ini melibatkan berbagai sistem perangkat lunak dan solusi teknologi informasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi berbagai tahapan dalam impor kontainer, mulai dari pemesanan hingga penyerahan barang. Selanjutnya, aspek kunci dari digitalisasi sistem impor kontainer. Yang pertama yaitu pemesanan dan pelacakan kontainer. Penggunaan platform atau sistem manajemen rantai pasokan yang terhubung secara elektronik memungkinkan importir untuk melakukan pemesanan kontainer secara efisien. Sistem ini juga memungkinkan pelacakan real-time dari status kontainer termasuk lokasi dan perkiraan waktu kedatangan. Yang kedua, dokumentasi elektronik. Dokumen-dokumen terkait impor kontainer seperti surat jalan, faktur, dan dokumen biaya cukai diproses dan disimpan secara elektronik. Hal ini dapat mempercepat proses administrasi impor dan mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan dokumen. Yang ketiga, deklarasi biaya cukai elektronik. Importir dapat menyampaikan deklarasi biaya cukai secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan otoritas biaya cukai, dan ini memungkinkan proses biaya cukai menjadi lebih efisien dan transparan. Yang keempat, pembayaran dan pemrosesan tagihan. Pembayaran biaya impor kontainer termasuk biaya cukai dan biaya logistik dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem pembayaran online. Ini mempercepat proses penyelesaian pembayaran dan mengurangi risiko keterlambatan. Yang kelima, pemantauan dan manajemen inventaris. Sistem digital memungkinkan importir untuk memantau dan mengelola inventaris kontainer secara efisien. Mereka dapat melacak lokasi, kondisi, dan status pengiriman kontainer secara real-time, serta mengoptimalkan penggunaan kapasitas kontainer. Yang keenam, integrasi rantai pasokan. Digitalisasi memungkinkan integrasi yang lebih baik antara importir, termasuk operator logistik dan otoritas bea cukai dalam rantai pasokan. Ini memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat, serta kolaborasi yang lebih erat dalam pengelolaan impor kontainer. Dan yang terakhir ada keamanan informasi. Perlindungan data sensitif dan keamanan informasi menjadi perhatian utama dalam digitalisasi sistem impor kontainer. Langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pemantauan aktivitas pengguna diterapkan untuk melindungi data dari akses tidak sah atau kebocoran. Yang selanjutnya ada pihak terkait. Pihak terkait dalam digitalisasi sistem impor kontainer meliputi berbagai entitas dan stakeholder yang terlibat dalam proses impor barang melalui kontainer. Berikut adalah beberapa pihak terkait utama. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi digitalisasi sistem impor kontainer. Ini termasuk badan pemerintah yang terkait dengan perdagangan, bea cukai, transportasi, dan teknologi informasi yang bertanggung jawab atas pembuatan kebijakan, regulasi, dan standar yang mendukung adopsi teknologi digital dalam proses impor. Yang kedua, otoritas bea dan cukai. Otoritas bea dan cukai di tingkat nasional bertanggung jawab atas pemeriksaan, pengawasan, dan pengaturan bea cukai serta perpajakan impor. Mereka memiliki peran kunci dalam menerapkan sistem digital untuk deklarasi impor, pemantauan aliran barang, dan penegakan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan.
Yang ketiga, perusahaan logistik. Perusahaan logistik ini termasuk operator pelabuhan, penyedia layanan angkutan, dan penyedia jasa logistik. Mereka merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam proses impor kontainer. Mereka juga memainkan peran penting dalam mengelola, memproses, dan mengirimkan kontainer dari lokasi asal hingga tujuan akhir, serta menyediakan layanan pendukung seperti penyimpanan dan penanganan barang. Yang keempat, perusahaan importir dan eksportir, yaitu perusahaan yang mengimpor atau mengekspor barang melalui kontainer adalah pihak dalam proses impor kontainer. Mereka memiliki kepentingan dalam memastikan proses impor berjalan lancar, efisien, dan aman. Digitalisasi memungkinkan mereka untuk mengelola pesanan, dokumentasi, dan inventaris secara lebih efektif. Yang kelima, ada pemasok dan produsen. Pemasok dan produsen barang di negara asal juga merupakan pihak terkait dalam proses impor kontainer. Mereka bertanggung jawab atas produksi, pengepakan, dan pengiriman barang ke pelabuhan untuk diimpor. Digitalisasi memungkinkan mereka untuk berkolaborasi lebih efisien dengan importir dan pihak lain dalam rantai pasokan. Yang keenam, ada perusahaan teknologi informasi. Perusahaan ini menyediakan solusi perangkat lunak dan teknologi informasi untuk manajemen rantai pasokan, pembayaran elektronik, pemantauan barang, dan keamanan informasi merupakan pihak penting dalam digitalisasi sistem impor kontainer. Mereka berperan dalam mengembangkan, menerapkan, dan mendukung teknologi digital yang digunakan dalam proses impor. Dan yang terakhir ada Asosiasi Perdagangan dan Industri. Asosiasi Perdagangan dan Industri, baik di tingkat lokal maupun internasional, juga memiliki peran dalam mendorong adopsi teknologi digital dalam proses impor kontainer. Mereka dapat memberikan dukungan, advokasi, dan panduan kepada anggotanya dalam menghadapi perubahan teknologi dan regulasi. Selanjutnya, kesiapan pihak terkait. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah telah memainkan peran penting dalam mempersiapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi digital dalam sistem impor kontainer. Beberapa langkah yang umumnya diambil oleh pemerintah untuk mendukung digitalisasi dalam impor kontainer meliputi yang pertama pembentukan kerangka regulasi. Pemerintah membentuk kerangka regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaan teknologi digital dalam impor kontainer. Regulasi ini mencakup aspek seperti keamanan data, perlindungan konsumen, standar teknis, dan persyaratan kepatuhan hukum. Yang kedua, penyediaan infrastruktur digital. Pemerintah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur digital yang diperlukan untuk mendukung adopsi teknologi digital dalam impor kontainer. Ini termasuk penyediaan akses internet yang cepat dan terjangkau, serta pengembangan platform dan sistem keinformasian terintegrasi. Yang ketiga, pemberian insentif. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau non-fiskal kepada perusahaan yang mengadopsi teknologi digital dalam impor kontainer. Insentif tersebut dapat berupa keringanan pajak, subsidi, atau bantuan keuangan lainnya untuk memfasilitasi investasi dalam teknologi digital. Yang keempat, peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah menyadari pentingnya keterampilan digital dalam mengelola sistem impor kontainer yang terdigitalisasi. Oleh karena itu, mereka dapat meluncurkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan digital tenaga kerja yang terlibat dalam impor kontainer. Dan yang terakhir, kerjasama dengan sektor swasta. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta termasuk perusahaan logistik dan teknologi informasi untuk mengembangkan solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan impor kontainer. Ini termasuk penyediaan saran dan dukungan teknis untuk implementasi teknologi digital. Selanjutnya, yang kedua yaitu otoritas bea dan cukai. Tantangan utama yang dihadapi oleh otoritas bea dan cukai dalam menghadapi digitalisasi sistem impor kontainer meliputi kompleksitas teknologi, keselarasan sistem, perlindungan keamanan data, keselamatan dan penegakan hukum, penerimaan dan adaptasi. Oleh karena itu, untuk merespon tantangan-tantangan tersebut, otoritas bea dan cukai dapat mengambil beberapa langkah berikut. Yang pertama, pengembangan keterampilan dan kapasitas. Otoritas Bea dan Cukai dapat meluncurkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial staf mereka terkait dengan teknologi digital. Hal ini membantu mereka untuk lebih siap mengelola dan mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem impor kontainer.
Yang kedua, kolaborasi dan kemitraan. Otoritas Bea dan Cukai dapat bekerja sama dengan pihak swasta, organisasi internasional, dan lembaga akademis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya terkait dengan digitalisasi sistem impor kontainer. Kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan kapasitas dan inovasi dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Yang ketiga, penguatan keamanan data. Otoritas Bea dan Cukai perlu meningkatkan upaya dalam memastikan keamanan data dalam sistem impor kontainer. Ini termasuk penerapan langkah-langkah keamanan teknologi informasi yang canggih, pelatihan untuk pegawai terkait, dan kerjasama dengan lembaga keamanan cyber. Dan yang terakhir, pendidikan dan komunikasi. Otoritas Bea dan Cukai perlu memberikan informasi dan edukasi kepada importir, eksportir, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang manfaat dan prosedur penggunaan teknologi digital dalam impor kontainer. Hal ini membantu meningkatkan penerimaan dan adaptasi terhadap perubahan. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, otoritas bea dan cukai dapat lebih siap menghadapi tantangan yang terkait dengan digitalisasi sistem impor kontainer dan memastikan bahwa implementasi teknologi digital berjalan lancar dan efektif. Yang ketiga, pelaku industri. Kesiapan pelaku industri termasuk importir, eksportir, pemasok, dan produsen, serta operator logistik dalam digitalisasi sistem impor kontainer sangat penting untuk memastikan adopsi teknologi yang sukses dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh pelaku industri untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam hal ini. Yang pertama, pemahaman tentang manfaat digitalisasi. Pelaku industri perlu memahami manfaat yang ditawarkan oleh digitalisasi sistem impor kontainer, seperti peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan transparansi, dan kecepatan pemrosesan dokumen. Yang kedua, investasi dalam teknologi. Pelaku industri harus siap untuk melakukan investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung digitalisasi sistem impor kontainer. Ini termasuk investasi dalam sistem manajemen rantai pasokan, perangkat lunak, pelacak kargo, dan infrastruktur jaringan yang memadai. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan karyawan. Pelaku industri harus menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk karyawan mereka tentang penggunaan teknologi digital dalam proses impor kontainer. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem yang baru. Yang keempat, kesesuaian dengan regulasi dan kebijakan. Pelaku industri perlu memastikan bahwa adopsi teknologi digital mereka mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam impor kontainer. Ini termasuk kepatuhan terhadap standar keamanan data, perlindungan privasi, dan kepatuhan lainnya. Yang kelima, kolaborasi dengan pihak terkait. Pelaku industri harus berkolaborasi dengan pemerintah, otoritas bea dan cukai, perusahaan teknologi informasi, dan asosiasi perdagangan dan industri lainnya untuk mengembangkan solusi digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Yang terakhir, pengembangan strategi digitalisasi. Pelaku industri harus mengembangkan strategi digitalisasi yang jelas dan terpadu untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses impor kontainer mereka. Ini termasuk identifikasi tujuan, prioritas, dan langkah-langkah implementasi yang diperlukan. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, pelaku industri dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi digitalisasi sistem impor kontainer. Hal ini pada gilirannya akan membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing dalam perdagangan internasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Yang keempat yaitu perusahaan IT. Perusahaan teknologi informasi memainkan peran kunci dalam mendukung digitalisasi sistem impor kontainer. Mereka menyediakan solusi teknologi yang diperlukan untuk mengotomatiskan, mengelola, dan mengintegrasikan proses impor kontainer secara digital. Berikut beberapa peran perusahaan teknologi informasi dalam mendukung digitalisasi sistem impor kontainer. Yang pertama, konsultasi dan implementasi. Mereka juga memberikan layanan konsultasi dan implementasi kepada pemerintah dan pelaku industri untuk membantu mereka memahami kebutuhan teknologi mereka dan menetapkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi. Yang kedua, keamanan teknologi. Perusahaan teknologi informasi bertanggung jawab untuk memastikan keamanan teknologi dalam proses impor kontainer. Mereka mengimplementasikan langkah-langkah keamanan data dan privasi yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif dan mencegah akses yang tidak sah. Yang ketiga, kolaborasi dengan pemerintah.
Perusahaan teknologi informasi berkolaborasi dengan pemerintah untuk memahami regulasi dan kebijakan yang berlaku dalam impor kontainer. Mereka bekerja sama dengan otoritas bea dan cukai untuk memastikan bahwa solusi yang mereka kembangkan sesuai dengan persyaratan hukum dan keamanan. Yang keempat, kolaborasi dengan pelaku industri. Perusahaan teknologi informasi juga berkolaborasi dengan pelaku industri termasuk importir, eksportir, operator logistik, dan pihak terkait lainnya. Mereka memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri dalam proses impor kontainer dan mengembangkan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Melalui peran ini, perusahaan teknologi informasi mendukung digitalisasi sistem impor kontainer dengan menyediakan solusi teknologi yang diperlukan, konsultasi, dan layanan implementasi. Kolaborasi antara perusahaan teknologi informasi, pemerintah, dan pelaku industri merupakan kunci untuk mencapai transformasi digital yang sukses dalam impor kontainer, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam perdagangan internasional. Yang kelima, Asosiasi Perdagangan dan Industri. Asosiasi Perdagangan dan Industri memainkan peran penting dalam menghadapi digitalisasi sistem impor kontainer dengan menyediakan dukungan, saran, dan pengembangan jaringan untuk anggotanya. Berikut adalah beberapa peran kesiapan Asosiasi Perdagangan dan Industri dalam konteks digitalisasi sistem impor kontainer. Yang pertama yaitu advokasi kebijakan. Asosiasi Perdagangan dan Industri dapat melakukan advokasi kebijakan yang mendukung digitalisasi sistem impor kontainer di tingkat pemerintah. Mereka dapat berperan sebagai suara bagi anggotanya dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung adopsi teknologi digital. Yang kedua, pengembangan standar industri. Asosiasi Perdagangan dan Industri dapat memainkan peran dalam pengembangan standar industri yang berkaitan dengan digitalisasi sistem impor kontainer. Hal ini membantu memastikan interoperabilitas antara sistem yang berbeda dan mempromosikan adopsi teknologi yang seragam di seluruh sektor. Yang ketiga, pertukaran informasi dan pengalaman. Asosiasi Perdagangan dan Industri menyediakan platform untuk anggotanya untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik terkait dengan digitalisasi sistem impor kontainer. Ini memungkinkan anggota untuk belajar satu sama lain dan meningkatkan kesiapan mereka dalam mengadopsi teknologi digital. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak terkait. Asosiasi Perdagangan dan Industri dapat memfasilitasi kolaborasi antara anggotanya, pemerintah, perusahaan teknologi, dan pihak terkait lainnya dalam menghadapi digitalisasi sistem impor kontainer. Kolaborasi semacam ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan bersama dan mengembangkan solusi yang sesuai. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Asosiasi Perdagangan dan Industri dapat memantau perkembangan dalam digitalisasi sistem impor kontainer dan mengevaluasi dampaknya terhadap anggotanya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi dan inisiatif mereka sesuai dengan perkembangan dalam industri. Selanjutnya, dampak positif dari digitalisasi sistem impor kontainer pada perekonomian nasional dan perdagangan dunia, yaitu digitalisasi sistem impor kontainer memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan perdagangan dunia. Berikut beberapa dampak positif tersebut antara lain. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Digitalisasi mempercepat proses impor kontainer dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses administrasi, seperti pengisian formulir, pemrosesan dokumen, dan pembayaran biaya cukai. Ini mengurangi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan transparansi dan visibilitas. Dengan digitalisasi, informasi tentang pergerakan kontainer menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses dengan lebih mudah oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan transparansi yang lebih besar dalam rantai pasokan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat, serta mengurangi resiko ketidakpastian. Yang ketiga, pengurangan biaya logistik. Proses impor kontainer yang lebih efisien dan terotomatisasi dapat mengurangi biaya logistik secara keseluruhan, termasuk biaya transportasi, penyimpanan, dan administrasi. Hal ini membuat barang menjadi lebih terjangkau dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Yang keempat, peningkatan daya saing. Dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam proses impor, digitalisasi sistem impor kontainer dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan. Perusahaan lokal menjadi lebih efisien dalam mengimpor barang mentah,
bahan baku, dan produk jadi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor manufaktur dan ekspor. Yang kelima, perluasan pasar. Dengan mempercepat alur impor kontainer, digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan volume perdagangan internasional dan membuka peluang akses ke pasar baru di luar negeri. Yang keenam, stimulasi pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, manfaat-manfaat dari digital Manfaat-manfaat dari digitalisasi sistem impor kontainer berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih efisien dan terintegrasi secara digital, ekonomi dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesuksesan digitalisasi sistem impor kontainer. Yang pertama, investasi dalam infrastruktur dan teknologi. Tingkat investasi yang memadai dalam infrastruktur teknologi informasi dan perangkat lunak yang diperlukan adalah kunci untuk kesuksesan digitalisasi sistem impor kontainer. Yang kedua, kesiapan dan keterampilan tenaga kerja. Kesiapan dan keterampilan tenaga kerja untuk mengelola dan menggunakan sistem baru juga penting. Pelatihan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoptimalkan teknologi digital. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Kesesuaian dengan regulasi dan standar keamanan data yang berlaku adalah faktor krusial. Sistem impor kontainer yang terdigitalisasi harus mematuhi persyaratan hukum dan keamanan yang berlaku di tingkat nasional dan internasional. Yang keempat, interoperabilitas sistem. Sistem impor kontainer yang terdigitalisasi harus dapat beroperasi secara efektif dengan sistem yang ada dan berinteraksi dengan berbagai platform yang digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam rantai pasokan. Yang kelima, kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku industri, dan perusahaan teknologi informasi sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam digitalisasi sistem impor kontainer. Ini melibatkan komunikasi yang terbuka, koordinasi, dan dukungan bersama dalam menghadapi tantangan yang terkait dengan transformasi digital. Dan yang terakhir, keamanan informasi. Aspek keamanan informasi juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi tingkat keberhasilan digitalisasi sistem impor kontainer. Perlindungan data sensitif dan keamanan sistem dari ancaman cyber menjadi prioritas utama untuk memastikan kelancaran dan keandalan operasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, digitalisasi sistem impor kontainer dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dan perdagangan dunia. Sistem sambil memastikan keberlanjutan dan keamanan proses impor kontainer secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.